Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk materi portal pelengkung. Untuk portal pelengkungnya di sini saya ambil dulu materi pelengkung biasa, ya. Apa itu portal pelengkung? Bentuk gambarnya seperti ini. Ini ada pelengkung, ya. Biasanya portal bentuknya persegi, ya. Dalam arti kata kondisinya persegi. Yang ini tetap juga menjadi portal, tetapi dia bentuknya melengkung. Di atasnya itu apa namanya, ada jembatan, ya, makanya disebut jembatan pelengkung, ya, ada jembatan. Di sini biasanya, ini juga yang berada di bawah, biasanya konsep dari jembatan pelengkung ini kondisinya itu sering dijumpai pada sungai yang cukup lebar dengan dasar sungainya yang cukup dalam, sehingga sulit untuk membuat pilar di tengahnya, ya. Maka digunakan sistem pelengkung yang ada, ya. Bagian-bagiannya, sini ada gelagar jembatan, kemudian ada tiang penyangga, kemudian ini pelengkungnya, ya. Kemudian ini pelengkungnya. Kondisinya lebih kurang. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya jika tumpuannya menjadi sendi dan roll, ya. Biasanya itu kan kalau dia kondisi seperti itu dia menjadi terjepit, gitu. Ya, terjepit. Sekarang kita jadikan dia tumpuannya sendi dan roll. Dan tadi jembatan yang ada, ya, yang di atasnya, kalau kita menghitungnya, beban merata ini juga akan menjadi bentuk beban titik nantinya. Ya, bisa kita pecah-pecah. Ada di P1, ada P2, bisa juga ada pada posisi P3. Sini ada sendi, berarti dia ada dua reaksi yang akan terjadi, horizontal dan vertikal. Di sini ada roll, maka satu reaksi terjadi yaitu vertikal. Di sini ada dibagi, ada D dan C. Nanti yang D ini akan coba kita potong, ya. Ada section satu-satu, kita potong. Ini yang akan coba kita uraikan gaya-gaya yang terjadi di sini. Ini dia potongannya. Setelah kita lihat di sini, berarti sebentar ini sin, sorry. Coba saya ganti dulu supaya jangan silap. Ini menjadi sin, sudut pembentuknya supaya jangan silap. Ini menjadi cos, ya, ini menjadi sin. Ada kesilapan sedikit untuk nilai sudut trigonometrinya. Uraian dari gaya yang bersifat diagonal akan dipecah menjadi horizontal dan vertikal. Oke, baik. Ini dia, ya. Ini dia. Ini saya potong gambar satu-satu. Sebentar, saya besarkan. Saya potong gambar satu-satu. Ini dia terurai, ya. Yang uraiannya itu kita ketahui di dalam satu bentuk elemen konstruksi, maka akan ada gaya normal, akan ada gaya geser, akan ada momen, ya, akan ada momen. Ini dia, ada momen, ada normal, dan ini saya anggap geser. Geser itu berarti reaksi gaya tegak lurus bidangnya. Ini karena miring, ya, saya potong miring begini, maka reaksinya tegak lurus bidangnya mengikuti kemiringannya. Oke, baik. Sekarang ini kita pecah, ya. Kalau yang normal itu akan menjadi nilai sudut NX dan NY. NX-nya sudut pembentuk yang terjadi yaitu ND sin alpha, ya. Kemudian untuk NY-nya menjadi ND cos alpha, ya. Sekarang untuk gaya geser yang vertikalnya itu kita pecah, ya, karena ini pun miring mengikuti ini, kita harus menjadi tegak lurus bidang, yaitu sumbu Y dan sumbu X. VD-nya menjadi VD sin alpha untuk gesernya, ya, saya anggap V D sin alpha, ya, karena asumsinya itu yang mengikuti bidangnya yang ini yaitu sin. Kemudian bentukan yang untuk yang ini yaitu menjadi nilai cos, ya. Nanti coba lihat lagi uraian gaya pada MECTEC 1, ya, buka lagi faktor bentukan sudut, ya, yang menjadi nilai acuan sin dan cos. Ini sudutnya.
Pada gambar potongan satu-satu yang ditinjau terdapat gaya-gaya dalam N, V, dan M. N ini gaya normal, V ini geser, saya asumsikan begitu. M itu momen, ya, momen. Gaya N dan V diuraikan menjadi komponen masing-masing. N menjadi NX dan NY, ya, berarti ada sumbu X dan ada sumbu Y. V-nya menjadi bidang geser X dan bidang geser Y. Selanjutnya dapat dihitung N, V, dan M dengan persamaan keseimbangan. Seperti biasa, sigma Fx, sigma Fy, sigma M, semuanya sama dengan 0. Kemudian, misal ditinjau potongan di titik D. Ya, misal ditinjau di potongan di titik D. Ini dia tadi, ya, atau potongan satu-satu nih, saya buat titik D. Pada potongan tersebut bekerja gaya-gaya dalam ND, ya, normal, VD, geser, dan MD, momen, dengan arah diasumsikan seperti gambar satu-satu. Jadi ini kita potong, asumsi gayanya yang sudah terjadi begini. Untuk ND, maka dibagi dua, ada NDX dan ada NDY. Untuk NDX ada ND sin alpha. Ini yang saya bilang tadi. Untuk NDY-nya menjadi ND cos alpha. Ya, berarti ada normal nilai sin dan ada normal nilai cos. Untuk sumbu X dia sin, untuk sumbu Y dia cos. Ya, tergantung bentukan sudut, bukan mengenai masalah apa namanya, saya gunakan, oh ini enaknya di sin, oh ini enak enggak. Nanti coba lihat lagi Mektek 1. Ya, bentukan sudutnya bagaimana. Kemudian VDX sama dengan VD cos alpha, ini dia, VDX sumbu X. Ya, di sini dia sin, di sini dia menjadi cos. Kemudian VDY, ini dia, VD sin alpha. Kita lanjut. Setelah kita uraikan semuanya, ini potongannya. Saya asumsikan beban meratanya cuma segini. Yang awalnya segini, kalau segini kan dia full. Ya, full satu bentang. Kalau ini karena kita potong, maka beban key-nya hanya dari bentang ini, dari sejajar ini sampai bentang yang ini. Ya. Kemudian kita langsung masuk ke soal. Hitunglah reaksi tumpuan dan gambarkan free body diagram FBD-nya, shearing force diagram, bending moment diagram, dan normal force diagram. Jadi dia ada geser, ada momen, dan ada normal, ya, ada normal. Key-nya 4 kN per meter. Ini masih dalam key kecil, ya, per meternya, belum key besar. Kemudian nanti ada R1 jaraknya 4 meter, berarti ini jari-jari, saya anggap ini jari-jari. R2-nya 4 meter, jadi ada jari-jari. Kemudian ini jari-jari sama pelengkung ini kita anggap ini merupakan lingkaran, ya, jadi setengah lingkaran kita anggap. RAV, RAH, dan RBV. Nanti kita uraikan di D ini juga, ya, di D. Ini dia, saya potong, ya, Q sama dengan 4 kN per meter, ya. Q sama dengan 4 kN per meter. Berapa jarak Q? Ya, berapa jarak Q? Berarti kan ini bentukannya, bentukan dari apa namanya, potongan yang setengah lingkaran tadi. Saya asumsikan saja. Maka jaraknya itu bisa kita ambil R1 ini. Kalau sesuai dengan aturan main trigono untuk mendapatkan jarak, R1 sama dengan R1 dikalikan 1 kurang cos alpha. Ini untuk jarak. Jadi jarak ini nih, itu R1, 1 kurang cos alpha. Ya. Kemudian, ini tadi uraiannya sudah, ya, momennya ini momen. Key besarnya tentu kita apa namanya, pecah ya, dari key kecil dikalikan jarak. Key kecilnya ini, ya, key kali L, ya, key dikalikan jarak. Key-nya, nilai key yang ini nanti kita masukkan. L-nya kita gunakan R1, 1 kurang cos alpha. Ya, ini udah tetap nih. Nah, ini dia, 4 kN per meter dikalikan 4 meter dikalikan 1 kurang cos alpha. Ini belum saya jadikan apa namanya, angka. Angka dalam arti kata sudah menjadi jarak yang seutuhnya, tetapi saya jadikan seperti ini saja dulu, nggak apa-apa. Kemudian kita masuk di sigma momen B. Kebayang ya, sigma momen B berarti RAV di sini, RBV-nya di sini. Nih. RAV, RBV. Jadi kita bekerja di sini nih. Ya. Kita bekerja di sini. Sigma momen B berarti semua gaya dikumpulkan di titik B. Berarti ada RAV dikalikan ini atau saya buat gambar kecilnya lah ya. Supaya tahu. Ini saya print screen dulu. Saya masukkan kemari. Saya potong supaya lebih murah.
untuk dilihat. Copy. Saya gambarkan kecilnya, mana ya, di sini saya letak. Oke, sip. Oh, sorry. Saya pastekan dulu. Mana yang saya letak? Di sini. Apa? Oke, baik. Ini dia RAV, dia bekerja di sumbu B, ya. Ini sudut alfanya. Untuk sigma momen B berarti kita kumpulkan semua gaya di tumpuan B. RAV dikalikan R1 tambah R2. R1 tambah R2. Dikurangkan beban. Ya. Q kalikan L. Q kalikan L dikalikan setengah L. Q dikalikan L dikalikan setengah L. Q kalikan L itu merupakan menjadi beban titik, ya. Q kalikan L itu jadi tinggal satuannya kilonewton. Dikalikan setengah L. Setengah L itu jadi titik berat. Dari titik berat yang ada ke tumpuan B. Setengah R1 tambah R2. Dapat ini. Ya, dapat 16 kilonewton. Sebentar. Baik, kemudian tadi sigma MB, sekarang sigma momen A. Sigma momen A sama dengan 0. Berarti semua gaya-gaya dikumpulkan di tumpuan A. Maka ini menjadi negatif, perputarannya begini, negatif. Dikalikan jaraknya R1 tambah R2, ditambahkan Q kalikan, ya, ini positif karena jatuhnya ini ibaratnya asumsi jatuhnya begini, searah jarum jam. Q dikalikan R1 tambah R2 dikalikan setengah R1 tambah R2. Oke, ya. Ini. Kemudian negatif RBV kali 8 tambah 4 kali 8 kali 4, ya. Ini dia tadi. Maka RBV 16. Jadi seimbang deh, 16 dan 16 kita kontrol di sigma vertikal sama dengan 0. Maka 16 tambah 16 kurang 32 nilai sama dengan 0. Tidak mempunyai nilai horizontal, ya, tidak mempunyai horizontal karena gaya yang terjadi hanya gaya vertikal, yaitu dari beban Q. Oke, baik. Dari persamaan keseimbangan, ya, dapat dihitung NC yaitu NFD, VC yaitu SFD-nya, dan MC BMD-nya. Ini NC merupakan gaya normal, VC itu gaya geser, vertikalnya saja, dan MC itu untuk momen. Untuk nilai SFD, kita uraikan terlebih dahulu. SFD itu berarti nilai geser. Berarti SFD itu untuk Fx-nya saja, ya, Fx-nya saja, ini bidang Fx. Maka yang ada ND sin alpha, ya. Berarti kan sumbu X yang bekerja itu untuk Fx ND sin alpha, ya, ND sin alpha dikurangkan VD cos alpha, ya. Karena dia asumsinya ini apa namanya, berlawanan dari kondisi arah, ya, kondisi arahnya. Yang ini arahnya ke kiri, ini arahnya ke kanan. ND sin alpha dikurangkan VD cos alpha sama dengan 0. Maka karena kita tadi yang kita ketahui SFD untuk nilai V-nya, ya. Oh sorry, ini bukan VC. VD. VD MD. Oke. Supaya jangan salah. Maka VD-nya sama dengan ND sin alpha per cos alpha. Ya, ini dipindahkan. Ya, dipindahkan, maka yang ada nilai VD-nya saja yang akan kita cari. Ya, nilai VD yang harus kita ketahui. VD sama dengan ND sin alpha per cos alpha. Ini untuk geser. Ya, untuk geser. Udah dapat kita nilai gesernya, ya. Tapi nilai geser ini akan dijadikan angka, ya. Berapa angka yang terjadi. Baik, SFD udah kita ketahui. Sekarang uraian keseimbangannya terhadap momen. Terhadap momen D sama dengan RAV dikalikan R1 dikalikan 1 kurang cos alpha. RAV, ya, ini RAV. Kalau momen kan yaitu hanya gaya kali jarak, ya, gaya kali jarak. Asumsinya RAV, asumsi penilaiannya RAV jaraknya berapa? Ini tadi. Ya, sepanjang bentang itu ke tumpuan B, maka kita gunakan R1 dikalikan 1 kurang cos alpha. Nah, ini baru untuk RAV. Apalagi yang vertikal, yaitu Q. Q
Q dikalikan R1, ya, ini dia. Kalikan 1 kurang cos alpha, ini baru Q besar. Baru hanya Q besar. Berapa jaraknya? Yaitu setengah dari R1 kalikan 1 kurang cos alpha. Ya, setengah dari R1. Karena totalnya tadi, ini, kalau kita kondisikan, yaitu setengah dikalikan R1, R1 dikalikan 1 kurang cos alpha, sepanjang bidang ini. Maka, kalau hanya untuk jarak dari, titik berat yang ada, kan setengah digunakan. Berarti dia setengah kalikan R1, mana tadi? Nih, setengah dikalikan R1, dikalikan 1 kurang cos alpha. Ini berarti kan momen ini hanya untuk gaya vertikal yang terjadi dikalikan jarak. Berarti RAV saja dan Q saja. Ini dia. Kita olah angkanya, ya, 16 kalikan R1-nya 4, 1 kurang cos alpha, dikurangkan 16 kali 1 cos alpha, dikalikan setengah kali 4. 4 itu jarak R1-nya, kurangkan cos alpha. Dapatlah totalnya ini, MD sama dengan 64 dikalikan 1 kurang cos alpha, dikurangkan 32 dikalikan 1 kurang cos alpha kuadrat. Mengapa cos alpha kuadrat? Karena 1 kurang cos alpha dikalikan 1 kurang cos alpha itu bisa kita kuadratkan. Ya, setengah kali 4 berarti 2, 2 kali 16, 32. Ini dia. Oke, 64 tetap. 1 kurang cos alpha. Ini hasilnya akan berubah jika sudutnya yang kita buat. Nanti kita lihat dari tabel yang ada. Nah, saya akan merubah nilai-nilai sudutnya karena dia kan dimainkan oleh nilai sudut ini. Dia tidak akan sama, ya, tidak akan sama momen yang terjadi. Dari sudut yang akan menjadi perubahannya. Tadi sudah kita dapatkan SFD, sekarang kita pindah ke NFD. Ya, NFD, normal force diagram, berarti hanya gaya-gaya pada sumbu Y. Ya, hanya gaya-gaya pada sumbu Y. Berarti ada 16 dikurangkan 16 dikalikan 1 cos alpha, ya. 16 kurangkan 16 kalikan 1 cos alpha, ditambahkan ND cos alpha, ya, ditambahkan VD sin alpha. Angka-angka ini didapatkan dari gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y, ya. Yang bekerja tadi kalau SFD ini kan sumbu X. Nah, sekarang NFD ini pada sumbu Y, ya. 16 dikurangkan 1 cos alpha, ya. 16 dikurangkan 1 cos alpha. Ini kan tanpa dikalikan jarak juga, ya. Tanpa dikalikan jarak. 16 itu dari, sebentar, coba saya uraikan dulu. Baik, tadi saya coba jadikan rumus terlebih dahulu, saya terlupa. Untuk NFD, ya, NFD ini FY-nya sama dengan 0. Berarti kan sumbu gaya yang terjadi itu yaitu pada arah Y, ya, maka RAV sumbu Y, ya, sumbu Y. Ini kan normal. Berarti kan normal itu yang sejajar dengan serat. Berarti RAV 1, kemudian Q, ya, Q sejajar dengan serat, asumsi begitu. RAV dikurangkan Q-nya Q besar, ya, Q-nya Q besar karena harus sama satuannya. Kalau ini kilonewton, karena ini kalau menggunakan Q kecil 4 kilonewton per meter, maka kita jadikan Q besar. Maka Q dikalikan R1 dikalikan 1 kurang cos alpha. Maka 16. 16 ini dari mana? 4 dikali 4 ini. Makanya 16. Ya, 1 kurang cos alpha tetap. Nih. RAV-nya 16. Ditambahkan, apalagi yang berlaku, yaitu ND. ND, ini dia, NDY. NDY-nya ND cos alpha. Ini satu lagi VD. VD sin alpha. Kita masukkan angkanya. Ya. Dapatnya 16 cos alpha ditambah ND cos alpha ditambah ND sin kuadrat alpha per cos alpha sama dengan 0, ya. Mengapa di sini ND sin alpha per cos alpha? Karena VD-nya ini tadi, VD sin alpha, VD-nya sudah kita ketahui dari nilai yang ini. Maka VD-nya kita masukkan nilai ND sin alpha per cos alpha. Ini dia. Ya, ini dia. Maka ND sin kuadrat alpha dari sini dibagikan cos alpha. Untuk ND sama dengan negatif 16 cos kuadrat alpha setelah kita hitung, ya. Untuk VD kita pecahkan kembali. Nilai ND ini, nilai ND yang ada, ini kan ada ND.
Nah, minus 16 cos kuadrat alfa kita masukkan kemari. Ya, minus 16 kuadrat alfa kita apa namanya substitusi ya. Ya, kita gantikan angkanya. Angkanya kita gantikan substitusikan. Negatif 16 cos kuadrat alfa kita pindahkan kemari. Maka dapatnya negatif 16 dikalikan sin alfa cos alfa. Maka VD-nya sudah menjadi nilai angka. Ya, bukan lagi huruf seperti ini yang kita belum tahu berapa hasilnya. Oke, baik. Tadi udah tahu MD-nya ini rumusannya, ND-nya ini berarti untuk momen yang ini, untuk normal yang ini, dan untuk geser yang ini. Ini kita jadikan tabel supaya mudah. Karena kan tadi kalau kita lihat ini secara totalnya setengah lingkaran, berarti kan sudut yang terbentuk 180 derajat. Berarti kita bisa menguraikan 0 derajat, 15, 30, 45, 60, 90, 115 gitu kan. 130, 100. Ya, sampai 180. Ini dia. Coba saya uraikan dengan mengganti nilai sudut tadi. ND sama dengan minus 16 cos kuadrat alfa, ini dia. VD sama dengan negatif 16 sin alfa cos alfa dari sini ya, dari sini tadi. Dari sini. Kemudian MD 64 dikalikan 1 kurang cos alfa minus 32 1 cos alfa. Satuannya nanti ini kilonewton, ini kilonewton, ini kilonewton meter. Sudut alfanya ini. Sudut alfanya ini kita masukkan ke dalam bentuk aturan mining ini. Cos kuadrat A. Alfanya sama dengan 0. Kita ganti. Kalau alfa 15 ini dia. Kalau alfa 30 kita ganti. Nah, ini angka-angkanya. Setelah saya hitung ya. Ya, setelah saya hitung menggunakan Excel. Nah, ini mungkin bisa dilihat rumusannya. Sudut alfa nih. Untuk mendapatkan yang ini cara ngetiknya begini. Nih. 16 kalikan cos radians D7 ya, D7 itu ini. Nih. Nih. D7-nya yang ini ya. Sudut yang kita masukkan. Karena di sini pangkat 2, pangkat 2-nya di luar. Mungkin bisa di apa nanti nampaknya di copy lagi. Ini dia. Ini untuk rumusan yang ini. 16 kali cos kali radians D7 pangkat 2. Radians ini untuk mendapatkan sudut istimewanya. Ya, nilai istimewanya. Kemudian kalau untuk yang VD negatif 16 sins radians D7, ini dia, sins radians D7 dikali cos radians D7. D7-nya itu 0. Untuk MD-nya ya. Nih, 64 dikalikan 1 kurang cos radians D7 dikurang 32 kali 1 cos radians D7 pangkat 2. Pangkat 2. Ya. Nah, ini setelah dapat salah satu saja, kita copy saja ke bawah. Ini setelah dapat, kita copy ke bawah, tarik ke bawah, maka nilainya ini semua. Ya, jadi nggak payah-payah kita untuk menghitung satu persatu. Kita gunakan tabel Excel. Bisa nah ini rumusannya bisa dilihat dulu. Untuk yang ini bisa dilihat, untuk yang geser, untuk yang momen yang ini. Oke, baik. Dari sini, saya masukkan tabelnya. Saya jadikan gambar bidang momen. 0, 15, 30, sampai 180. Ini untuk bidang momen diagramnya. Ya, nah, ini untuk momen diagram. Nah, diagram momennya 0, kemudian tadi ada 15, 30, terus 45 dia 16. Kemudian 90 tegak lurus, ini dia 32. Kemudian 100 berarti 135. 135 dia 16 kembali. Nah, jadi bentuknya lebih kurang seimbang seperti ini. Oke. Kemudian untuk series force diagram ini angkanya 0, minus 4, minus 7, minus 8. Jadi kondisi di kiri dia negatif, ya negatif 8, di kanan dia positif. Positif 8. Jadi seimbang bentuknya. Kemudian untuk normal force diagram, nih ya, lebih kurang begini bukaannya ya. Negatif 16 dulu, terlebih dahulu di sini negatif 16. Kemudian 8 dari sudut 45. Kemudian 90 dia 0. Ya, 90 saya anggap 0 di sini. Kemudian di 135 negatif 8 ya. Negatif 8 ya. Sebentar, saya cek dulu. Sorry. Saya lihat dulu. Ya, ini negatif. Saya kecilkan. Saya salah buat ini negatif.
Oke, save dulu. Negatif 16, di sini negatif 16. Ya, negatif 8, negatif 8, dan di sini 0. Ini untuk normal force diagram. Oke, baik. Sampai di sini dulu, terlebih dahulu. Nanti saya berikan contoh soal, mohon maaf, latihan soal. Kita diskusikan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.